Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di GB Channel. Pada kali ini saya akan membuat sebuah tutorial. Mungkin bagi teman-teman yang mempunyai WiFi di rumah, baik itu dari sumber internet IndiHome ataupun yang lainnya, kita bisa manfaatkan, kita bisa gunakan untuk mendapatkan penghasilan. Bagaimana caranya? Nah, kita memerlukan sebuah alat bantu berupa router TP-Link WR840N. Nah, router ini nanti sebagai transit untuk connect ke handphone langganan yang mau mendapatkan internet dari router ini. Nah, nanti di situ dari handphone yang didapat itu sudah kita setting berapa limitnya dan juga berapa waktunya. Tergantung kita teman-teman untuk men-settingnya. Nah, di sini saya sudah standby dari router TP-Link ini, sudah saya masukkan sumber internet. Di sini juga sudah saya setting access point. Apabila teman-teman belum mengerti cara setting access point, ada di video-video sebelumnya, bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan men-setting bagaimana router TP-Link ini bisa kita manfaatkan menjadi sebuah ajang bisnis atau ajang bisnis kecil-kecilan untuk di lingkungan rumah, di rumah kita tanpa menggunakan mikrotik. Nah, saya akan setting melalui handphone. Saya akan coba speed sebelum kita setting melalui handphone. Nah, kita masuk ke jaringan WiFi TP-Link. Kita masuk. Nah, sudah tersambung teman-teman. Nanti kita keluar. Kita cek speednya. Nah, kita coba mulai. Lagi mencari server. Nah, kita mendapatkan unduh 29,3. dan unggahnya 10,7. Nah, ini awal dari kita belum di setting. Sekarang saya akan men-setting. Kita akan lihat dari handphone yang saya pergunakan sudah masuk ke TP-Link, bagi TP-Link. Sekarang saya akan keluar. Nah, kita masuk ke Google Chrome, ke web dari TP-Link. Nah, langkah pertama kita akan men-setting bandwidth control dulu. Nah, di sini eagle bandwidthnya harus kita aktifkan, dan egress bandwidth dan ingress bandwidthnya harus kita isi sesuai dengan kapasitas maksimal WiFi yang kita punya. Misalnya 30 Mbps ya kita bikin 30.000, sama download sama uploadnya 30.000. Nah, saya bikin 40.000. Kita kasih yang maksimal yang nggak melebihi dari 40 Mbps. Nah, setelah itu kita save. Nah, setelah kita save, kita masuk ke DHCP. Di sini teman-teman juga harus tahu juga start IP address ini kan kita hitung di belakangnya 100
sama NIP address-nya 109. Berarti kita mempergunakan handphone yang masuk ke sumber internet dari TP-Link itu hanya 10 user, pertama dari angka 100 sampai 109. Ini tergantung dari teman-teman, bisa teman-teman rubah. Misalnya kita mau mencapai misal kata sampai 109, berarti ada 119, ada 20 user. Nah, kita bikin yang 20 user aja. Selanjutnya kita save. Setelah selesai, kita cek DHCP client list yang sudah masuk di router TP-Link. Nah, di sini ada 2. Nah, Redmi 7 sama Oppo 7. Nah, yang saya pergunakan sini Redmi 7 untuk merekam. Nah, di sini terdapat hanya lifetime-nya 2 jam. Maaf, kita kembali lagi ke DHCP setting. Nah, di sini teman-teman juga harus tahu juga seberapa yang akan kita berikan waktu untuk konsumen. Nah, di sini lesson time-nya 120 menit, berarti 2 jam. Bisa kita rubah. Misalnya 5 jam berarti 300 menit yang kita beri kepada setiap handphone yang masuk ke jaringan WiFi kita yang di router TP-Link. Kita save. Nah, biasanya kalau di saya 5 jam itu kita kasih harga 2000. Nah, kita DHCP kliennya. Nah, ini masih angka segini, kita refresh. Atau kita masuk, kita matikan lagi, kembali ulang. Nih saya contoh, saya lupakan di Oppo. Nah, saya lupakan, nanti saya masuk kembali. Kita refresh. Nah, ini tinggal satu Redmi yang ada untuk ngerekam. Nah, sekarang kita masukkan kembali, kita refresh lagi. Nah, sekarang sudah berubah dari Oppo 7 menjadi 4 jam. Nah, ini secara otomatis. Nah, selanjutnya setelah selesai, kita cek lagi bandwidthnya. Nah, di sini kita akan setting di bandwidth controller. Kecepatan dari handphone ini yang kita beri kepada konsumen ini egress bandwidth minimal sampai maksimal. Lah, kita akan beri di sini dari 100 atau dari angka 1 pun nggak ada masalah. Dari 100 kbps kita akan beri 2000 atau 2 mbps. Walaupun 1 mbps itu 1024, berarti kalau 2048, tapi saya bulatkan 2000. Nah, ingress bandwidthnya kita samakan, kasih 2000. Jadi antara upload dan download tuh 2 mbps, walaupun kurang sedikit, kita set. Nah, sekarang kita akan mencek dari handphone F7, Oppo F7 nya. Kita akan cek apakah udah bisa mencapai maksimal 2 mbps. Nah, sekarang saya akan masuk ngetes. Setelah di setting, nah ini masuk TP-Link, kita akan ngecek speednya.
lagi mencari server. Nah, setelah di setting semuanya hampir rata-rata dari unduhnya di bawah 2 Mbps dan unggahnya juga 2 Mbps. Saya belum mencoba kalau menggunakan 2 atau 3, 4 handphone, apakah yang 2 Mbps itu dibagi. Andaikan tidak, berarti settingan benar seperti itu. Tapi kalau andaikan itu dibagi, kalau bisa ditambahkan 2 Mbps, jadi berapa sesuai dengan keinginan teman-teman. Cukup sekian dari saya, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.